Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anandaku semua, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan saya, Ibu Sumiani, dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 4. Kita masuk pada bab 2, kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada bab 2 ini kita akan membahas tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kemudian sifat-sifat mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat ketika berdakwah. Kemudian ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dulu ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allah berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tiada Allah mengutus kamu, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Sebagai nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW mempunyai tugas sebagai syahidan, mubasyiran, naziran, da'iyan ilallah, dan sirajan muniran. Tugas yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah disampaikan melalui firman-Nya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida wa mubashira wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajam munira. Yang artinya, wahai Nabi, sesungguhnya Allah mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan, dan menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan sebagai cahaya yang menerangi. Quran Surah Al-Ahzab, surat ke-33, ayat 45 dan 46. Penasaran kan? Tugas-tugas mulia apa sih yang diemban oleh Rasulullah? Ayo kita simak yang pertama. Syahidan. Syahidan artinya menjadi saksi. Kelak di hari akhir, Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah mengetahui mana sih umatnya, yang mana umat jadi-jadian. Ya, selanjutnya mubasyiran. Mubasyiran itu artinya pemberi kabar gembira. Nabi Muhammad SAW memberi kabar gembira kepada orang yang beriman bahwa mereka kelak akan masuk surga jika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Nah, perintah Allah itu seperti melaksanakan sholat 5 waktu, menyempatkan diri untuk tadabbur Quran, mengamalkan isi Al-Quran, tidak berbohong, tidak berdusta, dan lain-lain. Selanjutnya, naziran. Naziran artinya pemberi peringatan. Nah, Rasulullah itu pemberi peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman. Kelak akan masuk neraka karena tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, seperti tidak mau sholat. Terus banyak menggibah, menyia-nyiakan waktunya dengan apa? Menceritakan keburukan orang lain, memfitnah, mengadu domba, dan banyak-banyak lagi ya.
hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam. Selanjutnya, da'iyan ilallah. Da'iyan ilallah ini yaitu penyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW menyeru kepada umatnya untuk memeluk dan menjalankan syariat agama Islam. Ya, selanjutnya sirajan muniron, artinya cahaya yang menerangi. Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada Nabi Muhammad SAW untuk menerangi umat manusia dengan ajaran Islam. Masya Allah, sungguh mulia ya tugas Rasul kita. Ya, semoga kita tetap istiqomah ya mengikuti Rasul kita. Amin. Semua kita telah mempelajari Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW dan sahabat ketika berdakwah. Sifat mulia Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah yang pertama syidik, artinya jujur dan benar. Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW itu memiliki sifat yang jujur dan benar dalam setiap kata dan perbuatan. Jadi mustahil beliau bersifat kizib. Apa kizib itu? Kizib yang berarti berdusta. Jadi ingat ya, Rasulullah tidak pernah berdusta. Selanjutnya, amanah berarti terpercaya. Nabi Muhammad SAW selalu menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Jadi mustahil beliau bersifat khianat, yang berarti mengkhianati amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Selanjutnya, tablik. Tablik artinya menyampaikan. Nabi Muhammad SAW berkewajiban menyampaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil beliau bersifat kitman. Apa kitman itu? Kitman artinya menyembunyikan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, fatona. Fatona artinya bijaksana dan cerdas. Nabi Muhammad SAW dengan bijaksana dan cerdas mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi umatnya. Mustahil beliau bersifat baladah yang berarti bodoh. Selanjutnya, sifat mulia para sahabat ketika berdakwah. Nabi Muhammad SAW memiliki banyak sahabat yang luar biasa. Perjuangan para sahabat dalam ikut berdakwah menegakkan agama Islam tidak ternilai jasanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membalas perjuangan para sahabat dengan jaminan masuk surga. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Hal tersebut termuat dalam hadis berikut. Yang artinya dari Abdurrahman bin Auf, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abu Ubaidah bin Zahrah di surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Masya Allah, luar biasa ya. Kita telah mempelajari sifat-sifat mulia Rasulullah SAW dan para sahabat ketika berdakwah. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri kepribadian Rasulullah ketika berdakwah. Pertama, Rasulullah memiliki kepedulian terhadap sesama. Ya, Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi anak-anak. Nabi Muhammad SAW
juga sangat menyayangi anak yatim. Nabi Muhammad SAW memiliki kepedulian terhadap orang sakit dan janda. Bahkan kasih sayang Nabi Muhammad kepada orang-orang yang pernah memusuhinya itu sangat besar. Ketika Nabi Muhammad SAW menaklukkan kota Mekah, beliau dengan kasih sayangnya mengampuni banyak kaum kafir Quraisy yang dahulu sangat memusuhi dakwah beliau. Kafir Quraisy yang akhirnya menyerah dan memeluk agama Islam antara lain, yang pertama Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab dikenal sebagai salah seorang tokoh kaum kafir Quraisy yang paling gigih menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab juga pernah menyiksa budaknya yang telah menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Bahkan pernah mengancam untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan mendengar ancaman itu, Rasulullah tidak sedikit pun merasa dendam, bahkan beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah masuk Islam, Umar bin Khattab mendapat gelar Al-Faruq yang artinya pemisah antara yang benar dan yang salah. Di kalangan kaum muslimin, ia terkenal pula dengan sebutan Abu Hafs yang artinya Bapak Singa. Selanjutnya, Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb juga memusuhi Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu hari, ia mengutus seseorang untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ketika hendak meloncat untuk menikam Rasulullah, pakaiannya ditarik oleh Usaid bin Hudair dan akhirnya ia terjatuh dan gagal membunuh Nabi Muhammad SAW. Orang itu ditangkap dan diikat, kemudian ditanyai. Ia menjawab apa adanya atas pertanyaan-pertanyaan Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah memaafkan segala kesalahannya dan melepaskan ikatannya. Abu Sufyan sering memimpin peperangan melawan Nabi Muhammad SAW. Istrinya bernama Hindun binti Utbah. Ia terkenal seorang wanita yang sangat kejam. Ketika terjadi perang Uhud, Hindun menganiaya mayat Hamzah bin Abdul Muthalib. Ia sangat marah karena dalam peperangan Badar bapaknya terbunuh. Nabi Muhammad SAW tidak senang melihat kejadian itu. Namun karena beliau seorang pemaaf, Abu Sufyan dan Hindun binti Utbah dimaafkan kesalahannya dan akhirnya mereka berdua masuk Islam dan membantu perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, Safwan bin Umayyah. Ketika kota Mekah sudah dikuasai oleh kaum muslimin, banyak kaum kafir Quraisy yang pernah memusuhi Rasulullah merasa takut jika dijatuhi hukuman mati. Oleh karena itu, di antara mereka banyak yang bersembunyi atau melarikan diri keluar kota untuk menyelamatkan dirinya. Di antara mereka adalah seorang yang bernama Safwan bin Umayyah. Ia takut kepada Nabi Muhammad SAW karena pada waktu sebelumnya sering memusuhi Rasulullah dan kaum muslimin. Ia bersembunyi dan melarikan diri dengan tujuan hendak bunuh diri dan menceburkan dirinya ke laut. Sepupunya yang bernama Umair mengejar Safwan dengan membawa sebuah sorban Nabi Muhammad SAW sebagai bukti bahwa beliau akan menjamin keamanan dan mengampuninya.
Masya Allah, sungguh luar biasa ya, akhlak dan kepribadian Rasulullah. Selain memiliki kepedulian terhadap sesama, Rasulullah juga memiliki kepedulian terhadap alam sekitar. Rasulullah sangat menyayangi binatang, sehingga kita diperintahkan untuk bersikap lemah lembut terhadap binatang dan kita dilarang untuk bersikap kasar terhadap binatang. Selain menyayangi binatang, Rasulullah juga sangat menyayangi tumbuh-tumbuhan. Ajaran Rasulullah untuk menyayangi tanaman dan memeliharanya adalah ajaran yang penting bagi kita semua. Dan sebaliknya, apabila kita mengadakan kerusakan di bumi ini, Allah akan murka. Manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan adalah makhluk Allah. Manusialah yang sangat bertanggung jawab atas lingkungan di bumi ini. Lingkungan baik dan lingkungan yang rusak bisa terjadi karena perbuatan manusia. Setelah menyimak materi melalui video pembelajaran ini, silakan Ananda menjawab pertanyaan berikut. Tapi sebelum Ananda menjawab, silakan Ananda mencari referensi-referensi yang lain. Ananda bisa membaca buku SKI kelas 4 atau Ananda bisa mencari di Google atau diskusi dengan teman-temannya. Pertanyaan pertama, ya, carilah informasi sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Yang kedua, menurut kalian, hal apa sajakah yang bisa kita perbuat agar alam dan tanaman di sekitar kita tetap lestari dan bermanfaat? Pertanyaan yang ketiga, Nabi Muhammad SAW sejak kecil sampai diangkat menjadi Rasul memiliki kepribadian dan perilaku yang terpuji. Beliau selalu peduli terhadap kehidupan sesama. Cobalah kamu terangkan bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW terhadap anak-anak, anak yatim, orang sakit, perempuan janda, maupun kepada mereka yang pernah memusuhinya. Pertanyaan yang keempat, pada suatu hari Imron berjalan-jalan dengan santai di muka rumahnya. Tiba-tiba datanglah Amir melemparnya dengan tanah lalu pergi begitu saja. Kotorlah badan dan pakaian Imron. Kemudian teringatlah Imron ketika ulangan di madrasah tadi pagi, Amir meminta jawaban soal, tetapi tidak dikasih olehnya. Bagaimana pendapatmu tentang sikap Imron tersebut? Lalu apakah kalian setuju apa yang dilakukan Amir terhadap Imron? Jelaskan pendapat kalian. Pertanyaan selanjutnya. Nabi Muhammad SAW sangat peduli kepada kehidupan sesama. Sebutkan 3 bentuk kasih sayang yang mencerminkan kepedulian Rasulullah kepada kehidupan sesama tersebut. Dan akhirnya Ibu mengucapkan, selamat mengerjakan tugas anandaku semua. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.